Sambutan sekaligus pembukaan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Ahsanul Inam PhD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh amma ba'd. Sebelumnya mohon maaf Bapak Rektor, hari ini ada sidang pleno di pimpinan Pusat Muhammadiyah sehingga beliau tidak bisa hadir mewakilkan saya untuk memberikan sambutan dan membuka acara ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Rektor. Sebab biasanya kalau di akademik yang namanya sambutan itu tidak dibuatkan terus membacakan, tidak. Tapi terserah yang nyambut gitu ya. Makanya hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum saya nyambut, lebih baik dibuka terlebih dahulu. Ya. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, acara seminar nasional dan diseminasi hasil kajian pedoman penerapan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE, bersama-sama mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Bambang Heri Mulyono SH, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI beserta jajarannya. Selamat datang Pak Bambang, balik kampung, karena beliau ini S1-nya di UB, seangkatan dengan Ketua Ombudsman Pak Najih. Tapi beliau ini ketika kuliah itu hasilnya banyak, karena ada petistri di Malang juga itu ya. Makanya beliau ke Malang ini balik kampung Bapak Ibu dan saudara sekalian ya, karena beliau rumahnya juga di Malang. Pak Dr. Andi Akrom SMA, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI beserta jajarannya. Terima kasih Pak Andi. Para pimpinan Pengadilan Tingkat Tinggi Banding beserta jajaran, Pak Dekan, Pak Peristo Dongat SMA dan seluruh Wakil Dekan dan seluruh hadirin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung, terutama Pak Bambang yang telah bekerja sama dengan UMM untuk melaksanakan kegiatan ini. Bukan karena Pak Bambang itu di Malang, tapi insya Allah karena UMM layak untuk diajak bekerja bareng, insya Allah demikian Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf, tadi saya tidak pakai ini ya, karena tidak biasa pakai palu kalau buka, mohon maaf. Yang biasa palu itu hakim. Bapak Ibu dan saudara sekalian, seminar ini menurut saya sangat bagus terkait dengan Undang-Undang ITE yang kalau saya baca itu kan insya Allah tahun 2008 ya, itu undang itu. Sudah 2 kali diadakan perubahan, bisa jadi begitu. Boleh jadi nanti ada perubahan lagi ya Pak Bambang ya. Karena yang tidak boleh diubah itu Quran. Kalau undang-undang itu boleh, ya, katanya begitu. Menyesuaikan dengan keadaan. Sebab Ibu Bapak sekalian, saudara sekalian, kalau tadi kita dengarkan himne Mahkamah Agung, salah satunya untuk membuat keadilan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi keadilan itu didasarkan pada ketakwaan itu. Nah dari situlah Bapak Ibu dan saudara sekalian, Rasulullah pun juga mengingatkan bagaimana peran seorang hakim itu. Dalam salah satu hadisnya disampaikan bahwa hakim itu ada 3. 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Maaf, ini bukan masalah surga neraka. Tetapi seorang hakim yang memutuskan dengan sesuatu yang benar, maka dia akan masuk surga. Seorang hakim yang tahu dan memutuskan dengan tidak sesuatu yang benar, maka masuk neraka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, seorang hakim yang memutuskan tanpa adanya sesuatu dasar yang benar, itu juga akan masuk neraka, Ibu Bapak dan saudara sekalian. Nah ini pentingnya
kita saling mengingatkan. Insya Allah kalau di UMM ini, di Fakultas Hukum, karena di kita ada materi Al-Islam dan Kemuhammadian, insya Allah semua mahasiswa yang ada di sini, bagaimana seorang hakim, bagaimana sarjana hukum di UMM ini betul-betul didasari, dibawain dasar-dasar untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ibu Bapak sekalian. Bapak Ibu, karena hakim itu wakil Tuhan. Karena wakil Tuhan itu kalau memutuskan ya harus sesuai dengan yang seharusnya. Di dalam salah satu kitab ya, Faidul Qadir, saya tidak membaca kitabnya, tapi saya coba searching karena sekarang itu mudah ya. Al-Muzir itu mengatakan begini, bahaya menjadi seorang hakim itu sangat besar, karena dia adalah wakil Tuhan. Karena jiwa yang condong pada cinta kekuasaan dan jabatan, akan bisa terjatuh dalam perilaku suap penyuap, dan itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ini dalam salah satu kitabnya untuk mengingatkan bagaimana sesungguhnya wakil Tuhan sebagai seorang hakim itu. Dan insya Allah kita juga ingat, laknatullahi ala rosi wal murtasi. Pak Andi yang kemarin dari Bengkulu ya Pak Andi, Pak Lili, Pak Dr. Lili, tadi sempat bincang-bincang itu. Yang dari Bengkulu kita kan juga baca itu, kepingin menjadi gubernur lagi, tapi mungkin caranya yang kurang pas. Tapi Pak Lili tidak mengadili karena langsung mondoknya di Jakarta ya Pak Lili ya. Nah ini contoh Ibu Bapak sekalian, bahwa seorang hakim dituntut sebagaimana himne di mahkamah tadi harus bertakwa kepada Allah di dalam memutuskan. Nah sekarang bagaimana cara agar bisa memutuskan? Ada sebuah sejarah namanya Luqman, Bapak Ibu dan sekalian. Luqman itu seorang budak. Nah suatu saat oleh majikannya, "Hai Luqman, coba potong itu kambing, berikan yang terbaik, berikan kepadaku." Kemudian Luqman menyembelihlah kambing itu. Setelah disembelih, maka kepada tuannya dia berikan hati dan lidah. Penasaran majikannya, kenapa diberikan yang terbaik itu hati dan lidah? Kemudian di era masa yang berikutnya, di waktu yang berikutnya, Luqman juga diminta lagi. "Hei Luqman, sembelihlah kambing, berikan yang daging terbaik." Maka Luqman memberikan kepada majikannya hati dan lidah. Nah karena penasaran, majikannya tanya, "Luqman, kenapa engkau memberikan kepadaku hati dan lidah?" Dia sampaikan, baik tidaknya ucapan itu dari hati. Kalau hati baik, insya Allah ucapan baik. Tapi kalau hati jelek, ucapan akan menjadi jelek. Kebenaran yang hakiki, mari kita bertanya kepada hati. Makanya Luqman itu dikasih Al-Hakim. Di dalam Al-Quran menjadi Luqmanul Hakim. Karena dia bisa memberikan hikmah yang besar bagaimana di dalam menjalani hidup dan kehidupan di dalam kita sebagai seorang yang selalu harus ibadah. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, terkait dengan Undang-Undang ITE ini, saya sebagai orang awam, mungkin seringkali, loh kok begitu ya? Nah, contoh beberapa kasus yang ada, orang awam seperti saya itu bilang, no viral, no justice. Nah, tapi ketika viral itu sangat menguntungkan kepada hakim. Kenapa? Hakim akan memutuskan sesuai dengan yang seharusnya. Kalau tidak viral, saya tidak tahu. Kasus yang terjadi misalkan seorang guru di Konawe, yang sesungguhnya dia tidak berbuat. Tapi karena kekuasaan, karena apa? Banyak hal yang kita baca itu. Tapi alhamdulillah kemarin 25 November sebagai Hari Guru, hakim memutuskan mereka tidak bersalah dan juga bebas. Tetapi menurut saya tidak perlu diperpanjang itu menurut saya. Nah terkait dengan itu, ini sesuatu yang menurut saya sangat baik bagi hakim kalau viral. Sebab kalau tidak viral, kira-kira hakim itu memutuskan di belakangnya jangan-jangan ada yang ini gandol-gandoli, jangan-jangan begitu. Mohon maaf ya, saya tidak tahu terkait dengan itu. Untuk itu, Ibu Bapak, hadirin saudara sekalian,
terkait dengan bagaimana agar kita memutuskan, mari kita bertanya kepada hati. Makanya ada lirik lagu, mohon maaf ya, ada lirik lagu yang itu menurut saya sangat menyentuh. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Nah, Ibu Bapak, mari jangan kita kotori hati kita. Insya Allah Ibu Bapak, siapapun di antara kita ketika kita membuat sebuah keputusan, tanyakan kepada hati. Dan insya Allah kalau itu yang kita lakukan, apa yang kita lakukan sebagaimana himne menjadi adil bagi semua. Mudah-mudahan seminar hari ini menghasilkan yang terbaik, sebab Undang-Undang UTS sangat bermanfaat bagi kita semua. Nasrul minallah wa fathun ghafib, wa basyiril mu'minin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.